Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang saya hormati, pertama-tama perkenalkanlah nama saya adalah Aslam Mainur Wedikdo, dosen program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Saya akan menjelaskan mata kuliah Strategic Human Resource Management atau SHRM sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Dan kemudian juga saya akan menjelaskan beberapa contoh aktivitas perkuliahan tatap muka yang saya lakukan selama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, berikut adalah contoh tayangan materi SHRM atau Strategic Human Resource Management dalam bentuk PPT sesuai dengan template yang disediakan Universitas Mercubuana yang biasanya saya gunakan dalam presentasi, baik dalam pertemuan virtual maupun pertemuan secara tatap muka di kelas. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, hingga sistem penilaian, dan contoh aktivitas perkuliahan. Terkait dengan deskripsi mata kuliah, Strategic Human Resource Management merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa yang mengambil program studi Magister Manajemen atau S2 di Universitas Mercubuana. Biasanya mahasiswa mengambil mata kuliah ini di semester 1. Nah, mata kuliah SHRM konteksnya adalah mengajarkan pengelolaan sumber daya manusia pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, penempatan, training, pengembangan karir, kinerja, kompensasi, K3, hubungan industrial, hingga separasi, dikaitkan dengan tujuan strategik perusahaan atau tujuan organisasi seperti peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi, mempertahankan keunggulan bersaing, serta menjaga keberlanjutan organisasi. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini itu adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai hal. Yang pertama adalah tentang strategi dan proses MSDM, yang kedua perencanaan dan proses rekrutmen SDM, yang ketiga desain pekerjaan, yang keempat perencanaan dan pengembangan karir, yang kelima pelatihan dan pengembangan karyawan, yang keenam kompetensi, kinerja dan kompensasi, yang ketujuh hubungan industrial, dan ketiga kesehatan dan keselamatan kerja, yang kedelapan adalah Green Human Resource Management. Karena itu maka materi pembelajarannya ada 8 topik yang nanti akan didetailkan sehingga akan menjadi 15 kali pertemuan. Yang pertama adalah topik tentang strategik dan proses. Strategic and process. Di sini akan didiskusikan tentang bagaimana hubungan antara manajemen strategik dan manajemen SDM. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang perencanaan sumber daya manusia, proses rekrutmen dan proses seleksi. Ini hal yang penting ya, yang harus diketahui oleh para mahasiswa di awal. Bagaimana perusahaan ataupun organisasi merencanakan kebutuhan sumber daya manusianya. Perencanaan sumber daya manusia ini sifatnya dinamis karena akan sangat tergantung pada kondisi dan apa yang akan diharapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, perusahaan bisa berubah tujuannya, misalnya terkait dengan lingkup visi misi lingkupnya bisa berubah misalnya contohnya kalau sekarang
ada perusahaan yang bergerak di dalam negeri gitu ya, kemudian berusaha melakukan ekspansi ke internasional gitu ya, maka tentunya kebutuhan sumber dayanya juga akan berbeda gitu ya. Nah, demikian juga misalnya berubah lingkup gitu. Misalnya sekarang katakanlah suatu perusahaan bergerak dalam bidang sektor pertanian gitu ya. Suatu saat pengen mengembangkan di bisnis pertambangan, maka kebutuhan tenaganya juga akan berbeda. Nah, bicara tentang proses rekrutmen gitu ya, maka akan didiskusikan tentang mekanisme rekrut gitu ya. Bagaimana rekrut itu dilakukan gitu ya, apakah menggunakan jasa dari luar gitu, ataukah dari jasa dari dalam gitu ya. Kemudian menggunakan rekrutmen untuk eksternal atau rekrutmen yang bersumber dari internal. Nah, kemudian proses seleksi gitu ya, di situ berbagai pola seleksi akan dibicarakan ya. Misalnya media-media apa saja yang akan digunakan, apakah perlu media massa gitu, ataukah misalnya pengumuman langsung datang ke kampus-kampus misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah topik ketiga adalah analysis and design of work gitu. Jadi ini bicara tentang bagaimana pengelola SDM itu akan mendesain gitu suatu pekerjaan yang didasarkan proses bisnis. Nah, kemudian pengembangan perencanaan dan pengembangan karir di sini akan didiskusikan, merupakan hal yang menarik, dan akan didiskusikan tentang karir itu sebenarnya tanggung jawab siapa gitu. Pengembangan karir, apakah karyawan, apakah perusahaan, apakah dua-duanya. Jadi ini sangat menarik Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kelima adalah tentang training and development, kompetensi manajemen dan performance management. Di sini akan kita diskusikan tentang berbagai model training gitu. Bagaimana training yang efektif, perbedaan training dan pengembangan. Kemudian bicara tentang manajemen kompetensi, kita diskusikan berbagai standar kompetensi yang digunakan. Kemudian kompetensi apa yang kira-kira cocok gitu ya, kompetensi apa yang cocok untuk suatu posisi pekerjaan. Nah, terkait dengan manajemen performance atau manajemen kinerja akan didiskusikan tentang berbagai ukuran-ukuran kinerja gitu, misalnya seperti balance scorecard. Dan topik yang keenam adalah hubungan industrial. Hubungan industrial akan kita diskusikan di sini, misalnya bagaimana hubungan antara pekerja dengan pemilik perusahaan, bagaimana peran serikat pekerja di dalam memfasilitasi hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan ya, misalnya. Itu antara lainnya. Nah, kemudian terkait dengan topik kesehatan dan keselamatan kerja, ini juga merupakan topik yang bagus gitu ya. Bagaimana peran dari perusahaan untuk mendukung kesehatan dan keselamatan kerja, apa saja yang dilakukan, karena kesehatan dan keselamatan kerja ini penting. Termasuk di sini juga akan didiskusikan tentang kesehatan mental. Nah, yang terakhir adalah tentang Green Human Resource Management ya. Ini topik kekinian yang biasanya sering digunakan dalam rangka keberlanjutan usaha. Nah, Green Human Resource Management nanti akan didiskusikan tentang perilaku hijau dari karyawan, komitmen perusahaan terhadap isu-isu lingkungan gitu ya. Bagaimana perusahaan melakukan pelatihan karyawan untuk keterampilan yang mengarah kepada hemat energi dan sebagainya gitu, sampai dengan green leadership. Nah, terkait dengan referensi ada dua gitu ya. Yang pertama adalah referensi utama ya. Jadi ada 3 buku yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Strategic Management of Human Resource. Ini karangan Jeffrey Amelo. Kemudian Human Resource Management, Gaining and Competitive Advantage. Ini karangan Hollenbeck, Gerhard and Wright. Kemudian yang terakhir adalah Green Management Strategy in Sustainable Development Book. Ini adalah karangan beberapa dosen merjugana seperti Pak Sutawijaya, Bu Leni Kristina ya. Nah, kemudian ada untuk referensi tambahan ada 2 buku yang bisa dijadikan rujukan. Yang pertama Bernardin
dan Erwin. Tapi walaupun demikian, saya tetap memberikan kebebasan kepada para mahasiswa untuk mengambil referensi lain yang terkait. Nah, terkait dengan sistem dan metode pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran yang akan dilakukan adalah blended. Kalau di Universitas Mercu Buana sering dikenal dengan istilah fast learning, yaitu dengan menggabungkan pola pembelajaran tatap muka kelas, tatap muka sinkronus atau tatap muka virtual gitu, dan perkuliahan asinkronus. Nah, sistem ini sangat ramah gitu terhadap mahasiswa, khususnya yang berasal dari karyawan. Karena mahasiswa bisa secara fleksibel gitu, bisa mengikuti perkuliahan dari mana saja dan kapanpun ya. Kapanpun waktunya bisa kapan saja sepanjang waktu yang ditentukan, misalnya dalam kurun waktu seminggu. Misalnya perkuliahannya jadwalnya hari Selasa, maka untuk mendiskusikan suatu kegiatan gitu ya, ataupun misalnya bentuk asinkronus gitu, itu maka akan bisa dikerjakan di dalam waktu seminggu. Metodenya meliputi beberapa hal. Yang pertama ceramah atau presentasi, yang kedua diskusi baik secara langsung, virtual, melalui forum di sistem apabila polanya adalah perkuliahan asinkronus. Kemudian pemberian tugas besar itu dikaitkan dengan studi kasus ya, karena supaya mahasiswa bisa lebih memahami teori yang ada ya. Jumlah pertemuannya 15 kali di luar ujian akhir semester, sehingga dengan UASnya gitu itu ada 16 kali. Nah, bagaimana sistem penilaian? Sistem penilaian ada dua pola gitu. Yang pertama adalah pemberian tugas besar 2 kali dengan bobot masing-masing 35% gitu, sehingga total bobot adalah 70%. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%. Lalu bagaimana dengan kehadiran? Kehadiran hanya sebagai prasyarat ujian atau kelulusan. Nah, ini adalah contoh dari pola pembobotan yang dimasukkan di dalam sistem. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah contoh dari bagaimana hubungan antara CPMK, ada 8 CPMK dengan penugasan tugas. Misalnya CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4 itu ada di tugas besar pertama. Nah, ini nanti saya akan menyampaikan contoh aktivitas perkuliahan yang meliputi asinkronus melalui forum dan kuis, sinkronus tatap muka virtual, dan tatap muka kelas. Nah, ini adalah contoh forum dan kuis gitu, di mana dengan forum dan kuis ini merupakan media interaksi kita antara dosen dengan mahasiswa. Nah, saya memberikan contoh seperti misalnya ini memberikan forum gitu ya, forum kepada mahasiswa gitu ya, untuk direspon gitu. Nah, pengisian forum gitu ya, atau respon forum dan pengisian kuis gitu itu adalah sebagai bentuk dari bukti dari kehadiran para mahasiswa. Ini masih contoh gitu, contoh di sini juga ada kuis gitu, kuis yang saya berikan gitu, berdasarkan modul. Oke, ini adalah contoh dari respon dari mahasiswa. Kira-kira oke, ini adalah kalau berdasarkan definisinya itu adalah suatu sistem di mana terjadi keterkaitan antara MSDM sasaran dan juga strategik perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan serta mengembangkan budaya perusahaan yang mengadopsi inovasi dan fleksibilitas. Ini menurut Marcus and Jackson. Jadi manajemen strategik itu dasarnya adalah semua MSDM yang dilakukan mulai dari human resource planning, kemudian tentang penempatan pekerja, seleksi, rekrutmen, training, kemudian pengukuran manajemen kinerja, meningkatkan karir, dan sampai hingga separasi bisa semuanya
Jadi SDM ini mengacu kalau menurut Bang Prawira ya, jadi mengacu pada bagaimana perusahaan atau organisasi menggunakan karyawan dalam rangka memenangkan atau mempertahankan keunggulan bersaing. Tadi kan ada kan waktu lingkungan eksternal kan ada yang namanya pesaing. Jadi ini arahnya keunggulan bersaing. Jadi satu kinerja untuk keunggulan bersaing. Oke, ini adalah perbedaan menggunakan SHRM dan personalia tradisional. Kan kita sering ya personalia misalnya seperti itu ya. Nah, konsep personalia itu akan sangat jauh berbeda dengan pendekatan strategi. Kalau misalnya contohnya kalau link ini perencanaan dan perumusan strategi ya. Kalau pendekatan ini pendekatan tradisional dulu yang dilibatkan hanya dalam perencanaan operasional. Jadi gaji berapa? Seperti itu personalia. Kemudian mereka pasien, kemudian memberikan peringatan, seperti itu. Jadi sifatnya transaksional. Tapi kalau pendekatan strategik tidak seperti itu. Jadi fungsi SDM itu dilibatkan dalam keseluruhan perencanaan strategi keorganisasian dan mengatur seluruh fungsi SDM. Jadi misalnya katakanlah perusahaan berubah lingkup ya misalnya, kan pasti karena dinamika ya, kan banyak kalau kita seperti Astra, aku mendorong perusahaan automobil bergerak dalam bidang apa? Bidang pertanian dan Astra petani. Nah itu kan berarti betul kalau itu saya betul berasa kompeten seperti itu. Kemudian Astra buat lagi Astra Finance seperti itu kan. Nah dia butuh orang keuangan, butuh orang yang paham tentang Astra Insurance gitu, macam-macam kan. Nah itu dinamika seperti itu ya. Nah manajemen SDM strategi itu harus mengikuti apa yang dijadikan sasaran oleh top manajemen. Yang kedua misalnya kaitannya dengan pemenang. Biasanya kalau di pendekatan strategi ini yang berwenang itu adalah langsung di level divisi. Jadi ada kalau biasanya kira-kira program jadi ada namanya key performance indicator ya. Pernah dengar ya dari segala ya tentang KPI ya. Kalau dalam scorecard kira-kira sudah pernah dengar ya dalam scorecard. Jadi dalam scorecard itu adalah namanya balance ya. Balance itu kan seimbang. Skor itu angka gitu ya. Jadi penilaian menggunakan kartu berimbang, dan kartu scorecard itu diberikan oleh Robert Kaplan tentang itu tentang balance scorecard. Jadi misalnya kalau Mbak Devi apa kira-kira penilaian kinerja yang selama ini dialami? Itu kan ujungnya ya. Nah tapi yang diukur apa? Misalnya apakah misalnya kinerja itu kan bisa satu masalah ini ya, masalah ketelitian gitu ya. Jadi itu dikatakan kualitas, itu kualitas pekerjaan. Yang kedua dari sisi kualitas, dari sisi jumlah. Nah kalau Mbak itu apa? Selama ini bagaimana mengukur kinerja? Kalau misalnya berbeda kan biasanya kan laporan per bulan Pak. Laporan per bulan biasanya ke
Jadi saya sampaikan sedikit ya tentang model. Jadi dalam scorecard itu adalah penilaian berimbang. Jadi dia ada ini, tidak hanya perspektif. Biasanya kan perusahaan itu selalu mendasarkan perspektif keuangannya, tapi ini tidak hanya perspektif keuangan, tapi perspektif keuangan dan perspektif non keuangan. Kemudian masa sekarang dan masa lampau gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi berimbangnya seperti itu ya. Nah itu harus dinilai. Biasanya dia ada 4 perspektif nanti. Jadi yang pertama adalah perspektif keuangan ya. Jadi misalnya perusahaan itu punya sasaran ya. Misalnya perusahaan punya sasaran pendapatannya berapa, mau ditingkatkan berapa, menjadi berapa. Misalnya pendapatan suatu perusahaan A adalah 100 juta. Nah 100 juta itu kan diturunkan nanti kepada si A, si B, si C misalnya. Nah itu kalau lebih dari orang yang memang tugasnya itu menjadi tenaga penjual. Tapi kalau tenaga misalnya di bagian umum apa ya, perspektif keuangan tentu bisa misalnya dikaitkan dengan bagaimana dia mengendalikan biaya. Itu satu perspektif keuangan. Yang kedua perspektif tentang perspektif internal. Jadi perspektif tentang proses. Bagaimana prosesnya itu harus bagus. Nah, kemudian yang ketiga perspektif pelanggan. Jadi bagaimana pelanggan itu di-maintain gitu misalnya. Bagaimana pelanggan itu dipelihara. Biasanya kalau orang yang terkait dengan penjualan itu bagaimana dia meningkatkan jumlah pelanggannya. Itu misalnya bagaimana dia merinci pelanggannya tetap ada. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di situ akan dilihat tentang Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memenuhi ketentuan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kekhilafan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.